Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Sahril selaku dosen pengampu dari metodologi penelitian yang telah memberikan saya tugas serta memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat sebuah video tentang implementasi akad kafalah terhadap produk titipan di perbankan syariah. Sebelumnya, saya Muhammad Ali Al-Azhar. Dalam video ini kita akan langsung mempelajari tentang implementasi akad kafalah terhadap produk pembiayaan di perbankan syariah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang implementasi akad kafalah itu sendiri terhadap perbankan syariah, kita harus mengerti dulu apa itu arti dari akad kafalah. Jadi, akad kafalah ini menurut bahasa adalah jaminan beban atau tanggungan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ia juga memberikan pengertian tentang kafalah. Kafalah ini artinya memberikan seseorang tanggung jawab terhadap tanggung jawab orang lain. Dalam kata lain, seseorang tersebut bersedia untuk ikut bertanggung jawab terhadap tanggung jawab orang lain, baik bentuknya jasa, pekerjaan, uang, ataupun nyawa. Sedangkan kafalah secara umum artinya jaminan yang diberikan oleh seorang kafil terhadap pihak ketiga untuk memenuhi tanggung jawab pihak kedua. Nah, selanjutnya tentang landasan hukum kafalah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 tentang perbankan syariah. Di situ disebutkan bahwa kegiatan usaha bank antara lain meliputi membeli, menjual, atau meminjam atas risiko sendiri dan diterbitkan atas dasar transaksi yang nyata dan menggunakan prinsip-prinsip syariah antara lain seperti akad ijarah, akad musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. Sedangkan landasan yang kedua itu terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 11 DSN MUI tahun 2000 tentang kafalah. Selanjutnya ada rukun dan syarat kafalah. Yang pertama itu harus ada pihak penjamin atau kafil. Nah, kafil di sini dalam implementasi sehari-hari biasanya adalah si penjamin atau bank syariah. Nah, yang kedua itu harus ada pihak orang yang berhutang atau makful anhu. Ini biasanya nasabah. Dan yang ketiga itu harus ada pihak yang berpiutang atau pihak yang mempunyai pekerjaan atau jasa tersebut. Nah, yang keempat itu harus ada objek pinjaman, objek yang bisa menjadikan orang dijamin tersebut. Nah, selanjutnya implementasinya pada perbankan syariah itu diimplementasikan pada bank garansi. Nah, jadi bank ini dapat mengenakan fee kepada nasabah sebagai imbalan atau jasa yang telah diberikan bank kepada nasabah. Nah, standarnya ini fee yang diminta oleh bank atau yang diberikan nasabah kepada bank itu adalah 0,35% sampai 1,1% dalam bank garansi. Dan bank garansi ini tersebut memberikan fasilitas antara lain yang pertama itu letter of credit atau LC untuk impor, yang kedua LC untuk di dalam negeri, dan shipping garanti. Nah, langsung saja kita membahas ke skema. Jadi pada skema akad kafalah ini ada 4 objek yang menjadi rukun atau syarat kafalah tersebut. Ada kafil, makful anhu atau makfulahu, dan objek itu sendiri atau makful bih. Nah, yang pertama
Kita contoh itu pihak penjamin itu ada kafil, di sini ada bank syariah, dan pihak kedua itu ada pemilik proyek atau makful anhu. Pihak ketiganya ada si nasabah ini atau makfulahu, dan objeknya itu adalah proyek. Nah, jadi kita ibaratkan di sini pemerintah ingin membuat sebuah jembatan. Nah, pemerintah ini tentu dalam membuat jembatan tersebut mencari seorang kontraktor. Nah, jadi ada nasabah ini seorang kontraktor. Dia menang tender di salah satu pemerintahan di daerahnya. Tapi pemerintah ini dana APBD atau APBN-nya belum bisa turun 100%. Si pemerintah ini ingin meminta jaminan apakah si nasabah ini atau si kontraktor ini bisa meyakinkan kepada pemerintah kalau dia bisa membangun jembatan tersebut. Nah, jadi pemerintah ini atau sebagai pemilik proyek tadi atau pihak yang berpiutang atau makfulahu meminta jaminan kepada kontraktor atau nasabah ini. Nah, jadi si nasabah ini menghubungi bank. Bank ini selaku kafil. Dia meminta agar dia dijamin bahwa dia bisa membangun jembatan yang dimana itu adalah proyek dari pemerintah. Nah, jadi atas dasar jaminan yang diminta oleh pemerintah, si nasabah ini atau si kontraktor ini meminta ke bank agar dia bisa dijamin bahwa dia bisa bertanggung jawab atas proyek yang sudah dia menangkan tersebut. Nah, jadi si bank ini melakukan akad kafalah dengan nasabah bahwa nasabah tersebut dijamin bisa memenuhi syarat untuk membangun jembatan. Nah, jadi pemilik proyek ini atau pemerintah punya jaminan dari si bank bahwa si kontraktor ini bisa membangun jembatan dengan baik dan benar. Begitu. Nah, mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan tentang akad kafalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin.